Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian hari Selasa 6 Agustus 2024 dengan judul Allah memilih Yokebed. Firman Tuhan diambil dari Kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau curahkan buat setiap kami di sini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi kami menjalani hidup dan Kau berikan lagi kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu lewat renungan harian hari ini. Biarlah apa yang dibagikan di sini ya Tuhan bisa menjadi berkat buat kehidupan kami dan kami jalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Yokebed berusaha menyelamatkan anaknya di ayat 1 dan sampai dengan ayat 4. Lalu, menurutmu, mengapa Yokebed dapat berhasil menyelamatkan dan membesarkan Musa? Sahabat wanita bijak, betapa bangganya hati seorang ibu melihat anaknya menjadi seorang pemimpin besar. Tentu segala jerih lelah ketika membesarkan anaknya terasa hilang begitu melihat keberhasilan anaknya. Hal ini juga yang dialami oleh Yokebed, seorang ibu dari bangsa Israel yang dipakai Tuhan untuk melahirkan dan membesarkan Musa, seorang pemimpin yang membawa keluar bangsanya dari Mesir. Meskipun tidak semudah ibu yang lain dalam membesarkan anak, namun Yokebed terbukti sanggup melakukan tugas dari Allah. Kita telah mengetahui bagaimana Yokebed merawat sendiri anaknya, namun bukan sebagai ibu, tetapi sebagai pengasuh. Dia tidak mempunyai hak untuk meminta Musa memanggilnya ibu atau mama, karena dia telah menyamarkan identitasnya demi kelangsungan hidup anaknya. Hal ini tentu tidak mudah dijalani oleh Yokebed. Namun Allah terlebih tahu ketegaran dan kekuatan hati Yokebed.
sehingga Allah tidak ragu untuk memakai Yokebed melakukan kehendak dan pekerjaannya, yaitu membesarkan anak yang akan dipakai Allah ketika dewasa kelak. Dan akhirnya Yokebed dapat berbangga karena berhasil membesarkan dan mendidik Musa dalam jalan kebenaran, sehingga Musa mengenal siapa Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Sahabat WB, Allah pun mengenal kita seperti Dia mengenal Yokebed. Allah tahu setiap kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, karena kita ini kepunyaannya. Oleh sebab itu, Dia pasti menyertai setiap pekerjaannya yang dipercayakan kepada kita. Allah mau melibatkan kita di dalam setiap rencananya bagi bumi ini. Jangan pernah ragu melakukan pekerjaannya, karena ada kasih karunia yang diberikan untuk kita dapat menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sahabat WB, sebelum kita membagikan firman Tuhan ini ke rekan-rekan kita di dalam kelompok pemuritan kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami dan memberkati kami. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami juga selalu mempercayakan setiap hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Semuanya itu pasti Tuhan sertai. Dan kami percaya setiap hal yang Kau izinkan terjadi di dalam setiap musim kehidupan kami, semuanya itu hanya daripada-Mu saja, dan Engkau selalu memberikan hikmat, kekuatan, dan penyertaan dalam setiap hal yang kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, untuk setiap hikmat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.